Kemudian di dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullah taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ila al-habasha yal'abuna fil masjid. Al-hadits muttafaqun alaih. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu anha, sebagian cetakan wa anha. Dari Aisyah beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni, membelakangiku, menjadikan dirinya sebagai tirai bagiku. Wa ana anzuru ila al-habasha. Dan saya melihat kepada al-habasha. Al-habasha ini itu orang-orang dari negeri Habasha yang hitam kulitnya, dari Afrika. Nah, dan sekarang ini orang Habasha disebut dengan nama Ethiopia. Iya. Disebut dengan nama Ethiopia. Baik. Di Habasha di sekitarnya ada Eritrea, dan ada Somalia, dan ada Sudan. Semuanya masuk ke Habasha. Saya melihat kepada Habasha, yal'abuna fil masjid, mereka bermain di masjid. Di riwayat Muslim disebutkan yal'abuna fil masjid bi khiratihim. Mereka bermain di masjid dengan tombak-tombak mereka. Ini bukan bermain biasa ya, tapi latihan dengan menggunakan tombak di masjid. Nah, al-hadits muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Nah, dan hadis ini kalau kita lihat di konteks riwayatnya, dia berkaitan dengan hari Id. Berkaitan dengan hari Id, hari kegembiraan. Dan boleh saja hal itu dilakukan di masjid. Latihan yang seperti ini dilakukan di masjid. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengizinkan orang-orang Habasyah tersebut bermain tombak di masjid. Nah, ini dari keindahan syariat Islam. Ya. Di mana di dalam Islam ini ada kelapangan, ya. Ada kelapangan di dalamnya. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dalam sebagian riwayat bahwa Umar mengingkari hal tersebut terjadi di masjid. Maka Nabi berkata, da'hum, biarkan mereka, lita'lama al-yahudu anna fi dinina futhatan wa anni bu'ithu bil hanifiyyati samha. Karena dibiarkan mereka supaya orang-orang Yahudi tahu bahwa di dalam agama kita ada kelapangan. Dan sesungguhnya aku diutus dengan agama Hanifiyah yang samha, yang sangat pemurah. Iya. Dan mereka ketika bermain ini disebutkan tadi, riwayat disebutkan di hari Id. Nah, hari Id adalah Yaumul Afrah. Boleh hal-hal yang seperti ini dilakukan. Perkara yang mubah, boleh seorang lapang dalam melakukannya pada saat hari Id. Iya. Kemudian yang tiga di dalam permainan yang disebutkan di sini, ini permainan yang sifatnya bermanfaat. Sifatnya bermanfaat dan membawa kebaikan bagi umat. Ya. Adapun yang sifatnya tidak bermanfaat, maka itu tidak layak untuk dilakukan. Tapi kalau hal yang bermanfaat, ya, membawa kegembiraan,
menunjukkan keberanian, menunjukkan akhlak yang baik. Maka hal yang seperti itu tidak ada masalah, insyaallah, perkara yang ada maslahatnya. Iya. Dan hadis ini bantahan sebagian orang yang melarang anak kecil masuk ke masjid. Dan ada sebagian yang berdalilkan dengan hadis jannibu masajidakum sibyanakum wa manjaninakum. Jauhkanlah masjid-masjid kalian itu dari anak-anak kecil, orang-orang gila. Ya. Nah, hadis yang disebutkan tadi itu adalah hadis yang dhaif, bahkan sangat dhaif, sangat lemah. Anak-anak kecil boleh dibawa ke masjid, tapi dengan syarat untuk dididik, dia beradab dan beretika di masjid. Bukan untuk ribut-ribut dan mengganggu orang yang sholat, tapi dididik untuk terbiasa hadir bersama kaum muslimin, cinta untuk sholat berjamaah, melihat kaum muslim berkumpul sholat berjamaah. Ini dari maksud-maksud indah yang disyariatkan dengan sholat berjamaah tersebut. Dan hadis ini juga menunjukkan bolehnya perempuan melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya kalau pandangan tersebut pada hal yang diperbolehkan seperti ini, dan tidak ada bentuk dari bukan pandangan yang disertai dengan syahwat, bukan pandangan yang disertai dengan syahwat. Karena asalnya perempuan sama dengan laki-laki, perintah untuk menundukkan pandangan. Allah firman kepada laki-laki, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada laki-laki mukmin agar supaya mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan untuk perempuan mukminah juga Allah firman di ayat setelahnya, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakan kepada para perempuan mukminah untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Iya, menjaga kemaluannya. Maka apabila keadaan yang seperti ini hari bergembira, biasanya orang memandang adalah pandangan dia ingin melihat hal yang dia bergembira dengannya. Karena Nabi mengizinkan Aisyah radhiyallahu taala anha melihat kepada orang-orang Habasyah itu bermain di masjid. Diizinkan untuk Aisyah hal tersebut. Dan Aisyah sendiri beliau ditirai oleh Rasulullah SAW. Jadi dia tidak duduk langsung melihat, tapi dia melihat dari belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan syariat hijab. Hijab itu dijaga pada perempuan. Ya. Ini juga menunjukkan baiknya akhlak Rasulullah SAW pada keluarganya, pada istrinya. Beliau adalah orang yang paling baik dalam menjalankan ketentuan Rabbnya. Sedangkan Allah firman dalam Al-Quran, wa ashirukunna bil ma'ruf, dan bermuasyarahlah kalian. Hiduplah, bergaulah dengan istri-istri kalian itu dengan hal yang ma'ruf, hal yang baik. Dengan hal yang baik. Nah, dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita secara umum bagaimana kemudahan di dalam syariat dan kemurahan syariat kita. Adanya hal yang seperti ini di masjid diizinkan oleh Rasulullah SAW, sebab terdapat di dalamnya kebaikan dan keindahan untuk kaum muslimin. Nah, baik, ini hal yang disyariatkan, dan ini kebiasaan umat Islam di hari Id mereka. Adapun sekarang ini kita melihat
hari ini hal-hal yang tidak berasal dari umat Islam. Perkara-perkara yang memiliki syariat, dari bentuk-bentuk maksiat, bercampur bauran laki-laki dan perempuan. Kemudian suara-suara musik yang kadang terdengar, dan selainnya dari perkara-perkara yang mungkar yang tidak diinginkan di dalam syariat kita. Yang diinginkan adalah apa yang diterangkan di dalam hadis yang mana dengannya.